Ya anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, maka kita harus awalinya dengan doa. Untuk itu, Ibu persilahkan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik anak-anak, Ibu minta kita menyanyi satu lagu kebangsaan, lagu Garuda Pancasila. Tapi Ibu mohon semua bangun berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih. Masih ya. Pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Menulis. Menulis. Jadi, Ibu akan membagikan teks untuk anak-anak, teks cerita. Ya, anak-anak sudah ada teks? Sudah. Baik, dari teks yang ada, Ibu akan membacakan cerpen tersebut dengan suara lantang. Ibu akan membacakan ya. Ibu akan membacakannya dengan benar. Cerpen Malin Kundang. Perhatikan pertama. Setelah baru tolong baca dulu. Pesan itu. Membaca teks yang ada secara bergiliran. 1 orang, 2 baris. Silakan mulai dari orang pertama. Bacanya nanti bangun berdiri ya. Silakan. Aku sakit,
Buat suara besar. Hidup seorang ibu bersama anak-anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ibunya tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang dan sangat manja. Malin juga gemar membantu sang ibu bekerja menjual ikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya. Lanjut. Suatu hari Malin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan dunia bekerja, namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman banyaknya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Mak Malin ingin merantau ke kota. Seberang Malin akan menghasilkan banyak uang untuk ibu. Dari sana ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama ibu. Ibu tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Ya, silakan lanjut. Malin rupanya menyedihkan ibu bahwa ia akan bisa saja di kota dengan hati yang menyiksa ibu. Malin melepaskan putranya hendak merantau hati. Lanjut orang yang berikut. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya duduk sendirian. Hingga pada suatu hari, ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau ke kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan. Bu, dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas, anak teman ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan kembali. Ujar ibunya yang dekat ketuk. Malin akan kembali 2 bulan kemudian. Istri Malin yang sedang hamil mengingatkan berlibur ke pantai air manis. Sebab sang menyayangi istrinya, Malin mengumpulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Ya, silakan lanjut yang berikut.
anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah maling. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh maling. "Lepaskan! Siapa kau, ibu maling?" Terkejut ketika tubuhnya didorong oleh maling. "Maling, ini aku, ibumu." "Ibu, apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, maling? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri maling sangat marah menemukan kebohongan maling yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku." Maling bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai itu. Ibu maling merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi maling agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Maling menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Ya, lanjut. Ibu maafkan anakmu yang durhaka ini. Ledakan maling sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal maling terombang ambing oleh ombak hingga karang dan tergesa. Keesokan paginya semua orang di pantai air mani terkejut menemukan banyak kepinggang kapal yang terserahkan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Lanjut, silahkan berdiri. Kutukan ibu maling menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu maling menangis dan menyesali ucapannya. Baik, semua sudah membaca? Sudah? Ya. Jadi sekarang Ibu minta supaya anak-anak akan membaca teks yang ada dengan tenang dan memperhatikan tanda-tanda yang ada dalam cerita.
ibu akan meminta peserta untuk menceritakan cerita singkat tentang isi cerita yang ada. Kira-kira anak-anak apakah yang anak-anak temukan dalam cerita? Yang anak-anak temukan dalam cerita itu adalah seperti apa? Anak yang keras kepala. Ya, Anak yang keras kepala. anak yang keras kepala. Masih ada lagi? Masih. Ada lagi jawaban yang lain? Masih. Dia menghina ibunya. Menghina ibunya. Apa lagi? Masih ada jawaban lain? Kepala batu. Apa lagi? Sudah. Sudah? Ya. Ya, lanjut. Ya, jadi sekarang ibu akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Ya. Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya, ketika Malin keluar dari rumah, apakah yang dipesan oleh ibu? Hati-hati. Ya, Berhati-hati di jalan. berhati-hati Di jalan. di jalan. Apalagi? Masih ada lagi? Jaga dirimu ya. Jaga diri. Masih ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerpen tersebut. Jadi, cerpen yang ada itu ada beberapa yang ditemukan. Di situ ada alur, ada tema utama, ada juga tujuan pembelajaran, dan ada juga karakter. Jadi karakter itu adalah Malin yang awalnya rajin dan bekerja keras, tetapi berubah menjadi sombong dan durhaka karena malu dengan ibunya. Itu artinya mulai dari awal Malin masih kecil, ia rajin bekerja keras. Setelah itu dia beranjak dewasa,
dia mulai berubah. Dia berubah menjadi sombong dan durhaka karena malu dengan ibunya yang miskin. Yang berikut tema utama. Tema utama itu adalah kedurhakaan anak kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua dan tidak melupakan asal usul. Artinya dia masih kecil, dia selalu rajin untuk tidak melupakan asal usul. Yang berikut alur cerita. Alur cerita, alur maju yang dimulai dari masa kecilnya yang miskin bersama ibunya, merantau hingga sukses lalu kembali ke kampung halaman. Jadi sejak Malin masih kecil, mereka mengalami kesusahan dalam hal kemiskinan. Mereka mengalami kemiskinan dengan ibunya. Setelah ia dewasa, ia memikirkan bahwa jalan keluarnya Malin harus merantau. Ia harus merantau sehingga mereka bisa berubah. Akhirnya Malin memilih untuk merantau untuk kesuksesan, dan setelah dia sukses, dia akan kembali ke kampung bersama ibunya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan Jadi anak-anak ini yang kita temukan dalam cerita itu tidak boleh nakal, tidak boleh melawan orang tua, boleh melawan orang tua. Itu yang ditemukan dalam cerita. Tidak boleh keras kepala. Harus turuti perintah orang tua. Jadi ibu harap supaya anak-anak tidak boleh seperti maling kundang. Anak-anak tidak boleh seperti maling kundang. Karena maling kundang itu dia suka melawan orang tua, nakal. Jadi ibu harap supaya anak-anak tidak boleh seperti maling kundang. Jadi harus turuti perintah orang tua dan juga guru. Tidak boleh keras kepala. Jadi anak-anak senang dengan pelajaran di hari, senang, tidak bosan.
Jadi anak-anak senang dengan pelajaran kita pada hari ini? Ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, tadi kita awali pelajaran dengan berdoa ya. Tadi kita awali pelajaran dengan doa dan sekarang sudah selesai, jadi kita harus menutupnya dengan doa. Untuk itu Ibu minta satu orang untuk berdoa. Yang bertugas silahkan. Orang yang bersalah kepada kami, janganlah Bapa menyebabkan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan terima sampai selama-lamanya. Baik. Doa selesai. Dari sekarang waktunya untuk anak-anak pulang. Anak, pertemuan kita cukup sampai di sini dan kita bertemu di minggu depan. Terima kasih.